kembali di vlog Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat soal pilihan ganda online. Jadi melewati soal ini kita bisa mengetahui berapa jumlah benar dan berapa jumlah salah yang siswa kerjakan. Selain itu, kita juga bisa mengetahui siapa saja siswa yang sudah melakukan tes ataupun yang tidak melakukan tes. Jadi semua benar salahnya hasil kerjaan siswa, siapa saja yang mengikuti tes, itu semuanya bisa kita cek pada akun kita nanti. Nah, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita klik Google Chrome. Setelah itu kita lihat di bagian kanan atas ini. Jadi di sini gambarnya masih kosong atau belum ada login. Jadi kita harus login terlebih dahulu pada Google Chrome. Nah, cara login untuk Google Chrome itu klik tanda 3 di sebelahnya ini. Setelah itu klik setting. Setelah itu klik turn on. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan alamat email ataupun nomor ponsel Google Chrome kita atau Google kita yang Gmail. Kita klik, kita ketikkan. Kalau saya gunakan yang sudah ada di sini. Di belakangnya harus gmail.com. Setelah itu klik berikutnya. Kita tunggu dulu sampai dia login. Kalau Bapak Ibu tadi loginnya mungkin masih menggunakan username, kalau saya hubungkan dengan HP. Oke, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita klik yes I'm in. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, berarti ada gambar di atas ini yang bulat tadi itu kosong, sekarang sudah ada gambar seperti ini, berarti ini sudah login. Sekarang tinggal kita browsing, kita cari Google Form. Kita klik yang ini, yang di bawah ini, Google Form Free Online Survey for Personal Use. Kita klik. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Create. Nah, ini kita klik yang personal ini, kita pilih bagian personal ini, kita klik Go to Google Form. Nah, di sini akan banyak sekali tampilan. Jadi banyak sekali kegunaan-kegunaannya ini sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Di sini ada pendaftaran untuk mendapat kaos, ada undangan pesta, ada pendaftaran acara, ada lamaran kerja, formulir pesanan, masukan acara, ada banyak sekali. Tetapi yang kita gunakan untuk membuat soal pilihan ganda itu yaitu yang penilaian ini. Atau nanti kalau yang pakai bahasa Inggris dia tulisannya assessment. Kalau yang bahasa Indonesia dia menggunakan tulisan penilaian. Kita klik yang penilaian ini. Nah, setelah masuk ke bagian penilaian ini, di bagian atas ini bisa kita ganti dengan tulisan ini sebagai contoh soal IPA kelas 7. Oke. Setelah itu di sini bisa kita masukkan keterangan, kita slip, pilihlah jawaban yang paling benar.
Setelah itu di sini untuk siswa mengisi namanya, setelah itu di sini emailnya. Nah, bagian email ini saran saya dihapus saja karena akan ada banyak sekali siswa yang tidak punya email. Jadi daripada ini membuat repot, jadi kita hapus saja. Caranya diklik, setelah diklik baru klik hapus ini. Oke, itu sudah dihapus. Ini biarkan saja. Jadi nanti siswa tinggal mengisi nama saja di sini. Nah, sekarang untuk kolom yang kedua ini pertanyaan kuis, katanya ini adalah deskripsinya. Kita ketikkan di sini, terserah apa bunyinya atau kita ulang lagi di sana. Tambah lagi ini soal pilihan ganda. Kerjakan dengan baik. Kita buat seperti itu. Setelah itu baru masuk ke bagian pertanyaan. Di sini pertanyaannya kita buat nomor 1. Ini sebagai contoh saja. Apakah fungsi dari mata? Klik di sini untuk opsinya, pilihan jawaban. Untuk melihat, untuk mendengar, untuk berjalan, untuk meraba. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, sekarang apakah di ujungnya mau dibuat ABC juga boleh, supaya siswa tidak bingung. Sudah. Setelah itu kita tambahkan soal. Sebelum kita tambahkan soal, kita beri dulu opsi kunci jawabannya dulu Bapak Ibu. Jadi klik di kunci jawaban. Setelah itu conteng di sebelah kiri ini mana jawabannya kira-kira yang paling benar. Apakah fungsi mata? Berarti jawabannya A. Kita conteng seperti ini. Ini kita mengunci jawabannya yang benar. Setelah itu baru klik selesai. Nah, setelah itu yang wajib kita hidupkan di sini adalah yang ini. Yang wajib diisi ini, dia wajib terconteng ke kanan seperti tadi. Jadi jangan sampai posisinya mati seperti ini. Ini harus ke kanan seperti tadi. Nah, di sini ada tulisannya 1 poin. Oke, lanjut ke soal kedua. Apa fungsi dari kaki? Ini sebagai contoh saja. Di sini kita bikin A untuk mendengar, B untuk melihat, C untuk berjalan, D untuk meraba. Oke, sudah selesai seperti ini.
Kalau misalkan ada kelebihan seperti ini Bapak Ibu, tinggal dihilangkan saja, klik silang. Nah, di bagian sebelah di sini ada tambahkan gambar. Jadi jika nanti soal Bapak Ibu itu ada bergambar, tinggal masukkan gambarnya di sini. Oke, ini sudah selesai. Kita klik kunci jawaban. Fungsi dari kaki adalah untuk berjalan, berarti C. Klik selesai. Nah, di sini sudah tandanya sudah ke kanan. Nah, di sini sudah off, habis berarti. Ini bisa kita tambahkan untuk bagian pertanyaan seperti ini yang esai ini kita hilangkan saja. Kita klik. Kita hilangkan. Setelah itu di sini kita klik, kita hilangkan saja di bagian paling bawah, kita klik, kita hilangkan saja, biarkan seperti ini. Nah, untuk menambah tinggal tambah ini. Ini kan cuman 2 saja, cuma ada 2, ada 1, maaf, ada 1, ada 2 saja. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan lagi ke bawah? Jadi tinggal ditambahkan ini. Klik tambah. Nah, di sini tinggal diketik 3. Kita kasih contoh di sini soal bergambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita coba gambar. Klik sebelahnya ini, dia akan mengarahkan nanti tempat kita untuk mengambil gambar. Jadi unggah, cari file katanya. Kita klik cari. Setelah itu kita tinggal pilih di mana gambar kita berada. Contoh, misalkan di sini gambar kelinci. Open. Kita tunggu sampai terunggah. Nah, seperti ini. Opsinya tinggal diisi. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Kita tambah lagi pertanyaannya, belum selesai. Gambar apakah itu? Opsinya A, gajah. Nah, kalau sudah habis begini tinggal tambahkan. Nah, yang B, tambahkan opsi. Yang B, kelinci. Tambahkan opsi lagi. Yang C, sapi. Tambahkan opsi lagi. Yang D, kuda. Nah, kalau sudah seperti ini, yang tulisan lainnya ini kita hilangkan. Selesai. Untuk yang ini tidak bisa dihilangkan, jadi ini dibiarkan. Jadi opsinya hanya A, B, C, dan D. Setelah itu baru kunci jawaban. Klik. Baru kita masukkan jawabannya adalah kelinci. Setelah itu kita klik. Nah, ini poinnya belum dihidupkan. Poin dulu diletakkan 1. Jadi yang di atas tadi dia sudah otomatis untuk memasukkan poinnya. Kalau dia menambahkan lagi ke bawah, dia meminta untuk poinnya. Jadi di sini sudah ada tulisan 1 poin. Di sini juga ada tulisan 1 poin. Informasi tambahan. Jadi misalkan kita sudah memiliki bank soal di laptop kita atau di komputer kita,
Itu bisa dengan cara copy paste kita masukkan, tetapi tetap satu-satu, tidak bisa sekaligus. Sebagai contoh kita tambah untuk nomor 4. Nah, di sini kita cari bank soal kita, di mana kita menyimpan. Saya buka bank soal saya. Nah, sebagai contoh saya kopikan soal ini yang ada di Word ini. Klik kanan, copy, baru buka lagi yang Google Form-nya. Di sini lanjutannya itu soal nomor 4. Kita paste, kita atur lagi. Nah, sudah. Untuk opsinya kita copy juga yang dari Microsoft Office Word-nya. Habis itu kita masuk lagi. Nah, kita atur. Sudah, yang A. Sekarang copy lagi yang B. Nah, karena di sini tidak ada pilihan, berarti kita tambahkan lainnya. Tambahkan opsi. Berarti ini yang B. Setelah itu kita copy lagi yang C. Tambahkan opsinya, kita klik paste. Setelah itu tambahkan opsinya lagi, yang terakhir jaringan Cortex yang D. Kita copy, baru kita paste lagi ke sini. Oke, ini jangan lupa dihapus. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik kunci jawaban. Nah, jadi kunci jawabannya silem dan floem. Setelah itu klik poinnya 1. Setelah itu klik selesai. Nah, itulah cara mengcopy yang ada pada bank soal di Microsoft Office Word. Jadi kalau misalkan kita sudah punya bank soal seperti ini, tinggal kita copy satu-satu, kita langsung masukkan ke Google Form. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Misalkan kita ingin mengaktifkannya. Jadi cara mengaktifkannya tinggal diklik kirim. Nah, setelah itu, setelah tulisannya tadi kirim, berarti yang kita bagikan dengan murid itu adalah link ini. Ada tanda rantai ini, kita klik. Nah, inilah URL atau tautan yang kita kirimkan. Ini ada tulisan perpendek, kita coba klik perpendek. Nah, ini saja. Jadi tidak terlalu panjang seperti tadi. Jadi ini yang kita bagikan. Kita klik salin URL. Jadi ini sudah disimpan. Tinggal kita kirimkan lewat WA atau lewat SMS. Jadi inilah soal yang ada. Sebagai contoh, kita kerjakan misalkan di sini. Kita pastekan URL tadi, bagaimana tampilannya. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi kita contoh kerjakan dulu. Di sini nama kita ketik, misalkan Andi. Langsung menjawab. Di sini fungsi mata untuk melihat.
fungsi kaki untuk berjalan. Di sini gambar gajah misalkan. Setelah itu kirim. Nah, ketika siswa sudah berhasil menjawab seperti ini, maka nanti dia bisa melihat skornya. Di sini conteng benar, ini conteng benar, dan ini salah. Nah, jadi siswa sendiri pun dia mengetahui mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Bagaimana dengan gurunya? Apakah gurunya juga mengetahui? Jawabannya mengetahui. Caranya kita klik di sini tadi, kita kembali ke akun kita. Nah, di sini ada sudah respon. Kita klik respon ini sehingga ada keluar tampilan seperti ini. Kita close saja. Nah, ada grafik di sini. Grafik inilah nanti yang memberitahukan, yaitu ada rata-rata, ada median, ada rentang. Jadi berapa yang berhasil dijawab, berapa benar, berapa salah, ada terlihat di sini. Siapa yang memberi tanggapan? Di sini ada namanya Andi. Habis itu soal yang A. Nah, soal yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Ini tanggapan pilihannya. Terus ini soal nomor 2, ini soal nomor 1 tadi. Ini soal nomor 3. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, komen, dan bantu untuk subscribe. Terima kasih.